Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani rahimakumullah. Sungguh kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Karena di pagi hari yang cerah ini Allah telah menghidupkan kembali dari kematian kita yang sementara. Karena tidur adalah saudaranya mati. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumahnya. Karena masjid adalah rumah Allah di bumi. Selanjutnya Allah mencucurkan rahmatnya, mengampuni dosa-dosa kita. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinah, ketenangan jiwa kepada kita. Karena siapa yang masuk ke masjid Allah, wa man dakhalahu kana amina, akan dijamin rasa tentram, rasa tenang, rasa aman. Maka Masya Allah, kita kalau harus syukuran ya mendapat kenikmatan iman itu, maka apabila bumi dijual, langit digadaikan, ini belum cukup untuk mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat iman adalah nikmat yang sangat besar. Walaupun sebagian orang itu tidak memperhitungkan. Tapi sesungguhnya kalau kita punya iman, kita punya segalanya. Kalau kita punya Allah, punya segalanya. Ingat perlombaan yang diselenggarakan oleh raja di saat itu ya. Raja mengadakan perlombaan kepada seluruh anggota kerajaan. Ya, perlombaannya adalah hari ini saya akan memberikan kepada kalian kesempatan untuk meminta ya apa yang kamu sukai. Maka orang pada saat itu berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang menurut dia bernilai paling mahal. Ada yang minta emas, ada yang minta tanah, ada yang minta bangunan. Maka berbagai macam permintaan telah diajukan kepada sang raja. Tapi ada seorang yang namanya Ayas ya. Dia segera lari untuk nyikap sang raja itu. Ayas, kenapa kamu nyikap saya? Kata raja. Ya, tadi baginda raja meminta kepada kita ya agar supaya mengajukan permintaan. Ya. Maka aku mengajukan permintaan, yaitu meminta raja. Gitu ya. Kenapa aku meminta aku? Ya, karena kalau aku punya raja berarti aku punya semuanya.
Itu kecerdasan Ayas ya, luar biasa. Jadi lomba kadang-kadang penting ini ya. Ayat yang saya bacakan tadi ada fastabiqul khairat ya, berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan. Di dalam ayat Al-Qur'an ya, atau di dalam Al-Qur'an kata fastabiqul khairat itu ada pada dua ayat ya, di dua surat ya. Pertama di suratul Baqarah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ya, tiap-tiap umat itu dia punya kiblat, maka berlomba-lombalah kalian ya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, di mana kalian berada nanti pasti kalian akan dikumpulkan bersama. Jadi kalau begitu lomba biasanya diselenggarakan pada momen perbedaan. Perbedaan umat kita dengan umat yang lain itu banyak. Tapi salah satunya adalah beda kiblat. Dulu umat Islam itu kiblatnya di Baitul Maqdis. Tapi Allah ingin supaya Islam berbeda. Pada saat itu turun ayat ya di juz 2 itu yang menjelaskan bahwa kiblat umat Islam berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Pada saat itu turunnya ayat itu pada saat Nabi sedang sholat. Jadi takbirnya menghadap Baitul Maqdis, tapi uluk salamnya sudah menghadap ke Mekah. Gitu ya. Itu cerita tentang kiblat. Demikian juga di suratul Maidah ya, ayat 48. Kalau tadi di suratul Baqarah ayat berapa? 148 ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fastabiqul khairat diawali dengan satu kata ya, atau satu kalimat, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap umat punya aturan syariah dan punya manhaj, punya jalan yang terang. Jadi punya metodologi, punya aturan. Kemudian diikuti oleh satu kalimat lagi, fastabiqul khairat, di mana kata atau kalimat fastabiqul khairat itu mengiringi adanya suatu perbedaan, perbedaan aturan, perbedaan metodologi, perbedaan jalan, perbedaan manhaj. Itu karena Allah akan menguji ya, kepada manusia agar manusia berlomba-lomba. Antar umat terjadi perlombaan, maka antar individu juga ya terjadi perlombaan. Fastabiqul khairat itu lomba-lombalah kalian dalam urusan kebaikan ya. Di bulan Agustus ini hampir di setiap pelosok desa ada lomba ya. Nah, lomba itu berbeda ya dengan hasad dan dengki ya. Karena perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam itu salah satunya adalah hasad dan dengki ya. Tetapi ada iri hati ya yang dibolehkan. Iri itu kan sebenarnya sesuatu yang dilarang. Enggak boleh orang itu iri, tapi dalam hadis Nabi dikecualikan ya. Dikecualikan untuk siapa? Mereka yang memiliki ilmu dan diamalkan siang malam, serta memiliki harta yang disedekahkan siang dan malam. Dua hal ini
yang dikecualikan. Ya. Karena kalau orang hasad itu dia tidak suka kalau orang lain gembira. Ya. Jadi definisinya hasad itu adalah orang yang marah, orang yang tidak suka kalau orang lain sukses. Gitu ya. Kalau hasad itu adalah kelanjutan, kalau dengki itu adalah level kedua dari hasad. Kalau dengki tidak hanya tidak suka apabila orang lain sukses, ya. Tapi kalau dengki itu adalah perbuatan ingin menghilangkan kesuksesan orang lain. Jadi tingkatnya lebih ini lagi. Nah, sedangkan lomba ya itu dalam konteks kebahasa Araban itu lebih kepada ghibthah, ya. Yaitu orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, ya, tanpa menghilangkan kesuksesan orang lain. Ya, misalnya kalau lomba lari 100 meter itu ya, sepanjang kita di garisnya sendiri-sendiri ya, tidak ngalang-ngalangi yang lain gitu ya. Nah, maka yang cepat itu yang akan jadi juara kan gitu. Tapi kan tidak merusak orang lain yang larinya kencang. Dan juga tidak marah bila orang lain menang. Wah, nanti kalau misalnya nggak suka kalau yang menang orang lain gitu ya, kemudian dia membuat suatu semacam kayak upaya usaha, ya, agar orang lain dijegal nggak dapat juara, biar saya saja. Ya. Itu sudah masuk ke dengki, ya, penjegalan hak orang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka hibtoh atau lomba-lomba dalam Islam itu dianjurkan, ya, fastabiqul khairat. Dalam hal ini umat Islam perlu, ya, untuk melakukan lomba, ya, dalam kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW seringkali, ya, memotivasi untuk melakukan lomba. Ya. Satu hari di sholat subuh ini Rasulullah SAW habis dzikir gitu ya, menghadap ke jamaah, kemudian bertanya kepada jamaah, siapa yang hari ini sudah nengok orang sakit? Siapa yang hari ini sudah memberi makan kepada orang lain? Yang ngacung tetap Abu Bakar pertama ngacung, yang kedua ngacung lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ingin menunjukkan, ya, kepada para sahabatnya tentang amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dengan kata lain, Abu Bakar telah memenangi perlombaan terhadap kebaikan, ya. Karena di pagi-pagi hari dia berangkat ke masjid sudah dapat 3 kebaikan: menengok orang sakit, memberi makan, dan sudah hadir ke masjid di pagi-pagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu hari Umar bin Khattab itu merasa dalam hatinya gitu ya, waduh, ini bedanya dengan hasad, ya. Kalau begitu saya jangan sampai kalah hari ini, gitu ya. Saya harus menang dengan Abu Bakar, gitu ya. Pada saat apa? Pada saat perang Tabuk, di mana pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk memberikan, ya, sesuatu yang dapat menopang kemenangan umat Islam dalam peperangan itu, ya, baik diri dan hartanya, ya, amwalikum
anfusakum wa amwalikum. Maka Umar bin Khattab karena dia selalu menyaksikan bagaimana Abu Bakar itu selalu menang ya dalam kebaikan, maka dia dalam hati, Umar bin Khattab itu dalam hati dia mengatakan, hari ini di perang Tabuk ini saya harus menang. Dalam melawan Abu Bakar, saya harus menang dengan Abu Bakar, tapi tidak disebutkan dengan lisan ya, dalam hati seperti itu. Maka apa yang terjadi, Umar bin Khattab telah mengumpulkan separuh daripada harta kekayaannya. Separuh harta kekayaannya itu sangat banyak ya. Kemudian dengan harapan nanti ya saya harus menang dalam menyambut daripada seruan Nabi. Hari ini saya harus menang menyambut seruan Nabi. Tapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, sifat ribtoh itu memang ada dalam diri sahabat yang luar biasa. Abu Bakar tak mau kalah karena beliau memang sahabat yang sangat luar biasa. Salah satu keistimewaan Abu Bakar, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata-katanya dicaci maki, ditolak, tidak dipercaya, itu ya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq, makanya memperoleh gelar As-Siddiq. Beliau selalu membenarkannya. Satu hari ketika Rasulullah Mi'raj ya menceritakan bagaimana perjalanan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi yang pada saat itu memang kalau hanya menggunakan nalar sulit diterima. Perjalanan Nabi satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sih gimana? Mereka yang tidak punya iman tapi hanya punya nalar, emang nggak mudeng gitu. Ya. Tapi di saat orang mencaci daripada Nabi, pada situ Abu Bakar mengatakan kalau itu yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, maka aku percaya, aku yakin pasti benar. Nah itulah maka Abu Bakar memperoleh gelar As-Siddiq ya. Dialah yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah satu hari ternyata pada saat Umar ingin mengorbankan separuh harta kekayaannya untuk menyambut daripada seruan Nabi dalam peperangan itu, ya, maka Abu Bakar, tapi ini untuk tingkat iman yang tidak setara, jangan kita lakukan ya. Tidak boleh kita lakukan kecuali imannya sudah hakikat ya. Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan seluruh hartanya. Bahkan yang ditinggalkan di rumah itu hanya kerikil-kerikil saja. Ya. Dibawa ya semua harta kekayaan. Kemudian ketika kedua orang itu menghadap kepada Nabi, ditanya oleh Nabi. Pertanyaannya adalah tidak sesuai dengan dugaan awal. Karena Umar bin Khattab itu mengharap pertanyaannya, berapa harta yang kau bawa? Gitu ya, yang diharapkan oleh Umar, sehingga Umar akan merasa menang karena separuh hartanya. Ya. Tapi pertanyaan Nabi, ma'abqaita li auladika wa ahlika. Itu ya. Berapa banyak harta yang kau tinggalkan buat anak dan keluargamu? Ya, itu pertanyaan Nabi. Jadi ini di luar dugaan, ya. Berapa banyak harta yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu dan keluargamu? Maka Umar bin Khattab menjawab, separuhnya ya Rasul. Sedangkan giliran Abu Bakar ditanya,
Maka jawabannya abqaitullah wa rasul. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Karena apa? Di bawah semua. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Waduh, Umar merasa kalah lagi kan. Nah ini kan sejenis perlombaan ya. Bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah mustahab ya, sangat dianjurkan ya. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang maksimal ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Konteks pada diri pribadi ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa walikullin darajatum mimma amilu. Ini di juz 8 ini. Setiap orang itu punya kedudukan derajat sendiri-sendiri sesuai dengan amal perbuatannya. Walikullin darajatum mimma amilu ya. Ini juga merupakan pengistiharan ya tentang bagaimana secara pribadi kita berlomba. Karena nanti perhitungan terhadap amal kita itu sangat cermat ya. Tidak akan tertukar. Perolehan amal seseorang tidak akan tertukar sesuai dengan fadilah yang diberikan. Bahkan tiap amal ada fadilahnya. Sehingga ketika satu hari Nabi menawarkan lomba, siapa yang malam ini bisa menghatamkan Al-Quran ya, akan mendapatkan hadiah dari Rasul gitu ya. Nah ini dijawab dengan ilmu, tidak hanya sekedar dengan amal. Banyak orang yang menjawab dengan amal. Wah malam itu dia ngaji mulai dari Al-Baqarah terus gitu ya, sampai juz 15 mandek. Sampai siapa yang khatam malam ini. Nah, teman-teman tahu kalau Ali bin Abi Thalib itu tidur malam itu. Tidur. Tapi ketika ditanya oleh Nabi siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka dia ngacung, saya wahai Rasul. Padahal teman-temannya tahu, menyaksikan ya, bahwa Ali tidur gitu. Loh Ali, aku lihat kau tidur, kau menghatamkan Quran. Kata Ali, karena Rasulullah bersabda bahwa membaca Qul huwallahu ahad itu ya, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad adalah sepertiga Al-Quran. Maka aku telah membaca 3 kali. Ya, yang lain kecelek itu ya, ya dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kadang-kadang lomba juga perlu kecerdasan ya. Bagaimana menjawab sebuah pertanyaan itu di samping dengan amal juga dengan ilmu ya. Ini perlombaan-perlombaan yang sering antara Rasul dengan sahabat-sahabatnya. Setiap orang punya kedudukan sendiri-sendiri dan Allah memberi kurnia sendiri-sendiri ya. Satu hari datang orang miskin kepada Nabi protes, "Ya Rasul, saudara-saudara kami orang-orang kaya telah memborong pahala yang banyak. Sedangkan kami orang-orang miskin itu tidak sanggup ya Rasul." Kenapa kata Rasul? Ya mereka sholat sebagaimana kami sholat ya. Tapi mereka bisa naik haji gitu. Mereka bisa membayar zakat. Mereka bisa sedekah gitu ya. Maka kata Nabi, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang dapat melebihi amal-amal orang kaya itu? Artinya melebihi haji, sedekah dan seterusnya ya. Maka Nabi memberikan harapan kepada mereka. Oh iya Nabi ya, mau lepas kita itu ya. Mau gitu. Maka Rasulullah mengajarkan tentang zikir ya. Zikir setelah sholat itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan seterusnya itu. Maka
Akhirnya amalan dzikir itu ya, itu juga terdengar oleh orang yang kaya itu. Akhirnya orang kaya juga mengamalkan gitu ya. Maka datang lagi si miskin itu kepada Nabi, "Wahai Rasul, orang-orang kaya juga mengamalkan sebagaimana yang kau ajarkan kepada kami." Baru Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlombaan itu penting ya untuk meningkatkan semangat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tetapi yang tidak dibenarkan adalah rasa hasad. Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang hasad dan dengki itu, kalau nggak salah di juz 4 itu, ing tam sas hum hasanatun tasukum wa in tusikum sayyi'atu yafrahu biha. Itu ya. Apabila kalian mendapatkan kebaikan ya, tasuhum, mereka akan marah, berbuat buruk kepadamu ya. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Tapi ketika kalian mendapatkan musibah, mereka gembira. Itu adalah orang yang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang hasad, orang yang dengki ya. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lomba ya, itu adalah upaya mencari maksimal ya, mencari yang terbaik untuk semangat beramal. Ini di Labaik juga kayaknya ada lomba nih. Lomba yaitu membaca Quran pertama itu ya. Saya tadi ingat, saya nanti mau jam 00:01 itu ya. Kemarin sudah jam 00:01 didahului Fahrul. Waduh, aku kalah oleh Fahrul. Ternyata hari berikutnya kalah oleh Pak Teguh. Jadi jam 001 udah Pak Teguh. Nah, tadi bareng nih Pak Teguh ya. 001 kelihatannya nih Pak Teguh udah ancang-ancang. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tiap orang punya perbedaan ya. Allah memberi harta yang berbeda, memberi tenaga yang berbeda, memberi ilmu yang berbeda. Kalau urusan gasik-gasikan ke masjid itu Gus Abror tidak pernah kalah. Iya, datang lebih awal kan, adzan itu ya. Adzan itu perkara yang sangat istimewa ya. Karena apa? Karena adzan dia memanggil orang sholat, maka dia mendapatkan pahala semua yang hadir sholat. Jadi pahala saya sudah mengalir ke Pak Abror tanpa mengurangi pahalanya saya. Pahala saya tidak berkurang, tapi mengalir kepada Gus Abror. Kayak orang memberi buka puasa. Orang yang memberi buka puasa, dia sempurna mendapatkan puasa ya sendiri, tapi dia juga mendapatkan puasa orang yang diberi iftar tanpa mengurangi pahala orang yang puasa yang diberi iftar itu. Seperti orang adzan itu, adzan dia mendapatkan pahala sendiri ya dari sholatnya. Dia juga mendapatkan pahala seluruh orang yang sholat di situ karena dia menghadiri panggilan. Makanya kalau udah azan panggil terus dia berkitab. Nah itu ya. Itu adzan yang tidak ikhlas itu ya. Artinya tidak ikhlas karena Allah kan itu. Makanya pahalanya kemungkinan insya Allah terhapus itu. Ya. Tapi yang pahala yang hibtoh itu ya, wah saya ingin mendapat pahala yang banyak.
dalam hati, saya akan adzan lebih awal, maka insya Allah dia akan dapat, gitu ya. Karena ini salah satu jenis amal yang memang Allah sajikan untuk berlomba, ya. Manusia diberi kesempatan berlomba mendapatkan sesuatu yang terbaik. Sampai kata Nabi, seandainya pahala adzan diperlihatkan, maka orang akan datang berebut walau harus berjalan merangkak-rangkak. Nah, hadirin rahimani wa rahmakumullah, karena pengetahuan tentang adzan kurang dipelajari sehingga orang lebih memilih lah sing ngantuk turu bae. Sekarang kalau urusan ganjaran urusan akhirat diganti dunia, ya. Nanti yang adzan subuh dilafali mendapatkan mobil Avanza, gitu ya. Dan diumumkan, gitu ya. Orang tertarik. Mungkin jam 1 malam sudah yang datang, gitu ya. Demi mendapatkan Avanza. Ya, tapi tidak tertarik mendapatkan seluruh pahala orang yang hadir berjamaah. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada dunia jauh lebih besar daripada kecintaan kepada akhirat. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa iman kita, ya, terhadap Allah dan Rasulnya dipertanyakan. Kita imannya itu sebenarnya sungguh-sungguh apa tidak, kan gitu ya. Sudah pernah dipraktekkan? Ya. Sembako itu. Oh gitu ya, ya sembako itu ya, dan itu sudah ada buktinya ya. Selesai. Nah ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ini kita niatkan hibtoh itu kepada Allah, lomba-lombanya di hadapan Allah. Saya ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka nanti akan punya kekuatan besar, ya. Dan kekuatan itu nanti hadir dari Allah sesuai dengan apa yang disangka. Allah itu mengikuti persangkaan daripada hambanya. Ya, Allah inda dzanni abdi bihi. Allah mengikuti persangkaan. Saya bisa, maka Allah beri kekuatan. Saya tidak bisa, ya tidak bisa sungguhan. Gitu ya. Maka dalam hal ini penting sekali supaya kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu saja sesuai dengan bulan Agustus, bulan perlombaan, maka kita juga jangan ketinggalan lomba-lomba dalam kebajikan, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.